Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada acara makan ada. Di sana nggak ada, di sana. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli halin wa min kulli halin. Alhamdulillahilladzi fatahana abwaaba rahmatika wa ridhaika. Alhamdulillahilladzi fatahana bi barakatihi. Walhamdulillahilladzi ni'mat isman wal islam. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang keluar dari rumahnya lalu dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah, lalu berniat secara bersuara ataupun dalam hati niat mau ngaji, datang ke majlis taklim mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan buka selebar-lebarnya, Allah akan permudah semudah-mudahnya baginya jalan menuju surganya Allah. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Atawallahu dunya man yuhibbuhu wa la man yuhibbuhu wa atawallahu al-akhirah illa man yuhibbuhu wa man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan sahibul bait Bapak Aceng Junaidi beserta keluarga, mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan, Allah limpahkan rahmatnya, Allah limpahkan ridhonya bagi Pak Aceng Junaidi beserta istri dan keluarganya dan juga keluarga besar daripada usahanya. Yang sama-sama kita hormati para orang-orang tua, khusus para tuan-tuan guru, khusus Ustaz Effendi, para jamaah tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terasa syukur Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini, di malam tanggal 15 Sya'ban, Allah memilih kita semuanya untuk hadir di tempat ini, di majlis taklim ini, dalam rangka kita thalabul ilmi, nuturin ilmu, ngaji, dan juga kita bersilaturahmi, dan juga kita bisa saling mendoakan. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di majlis ini, tempat ini menjadi asbab Allah ridho kepada kita semuanya,
Allah limpahkan rahmat dan keberkahan buat kita, keluarga kita di dini wa dunia wal akhirah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, suri teladan kita, pemimpin kita dunia akhirat Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, keturunan kepada pengikutnya yang setia hingga yaumil kiamat. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini telah di padang mahsyar mendapat akuan dan diakui oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai umatnya, dan yang layak mendapatkan syafaatnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ta'ala sadar. Ta'ala. Karena penceramah kita sudah datang, maka cukup sekian dari saya. Marhaban wa sahlan bi akhina para manusia Surya. Karena di sebelah katanya ada meja dan ada tuntukan piring, maka ngajinya sementaran aja 30 menit. Lamaan 25. Lanjut. Bahwasannya sebagaimana tadi saya utarakan, bahwasannya karena alhamdulillah malam hari ini di malam 15 Sya'ban ini Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk hidup di alam dunia dengan diiringi yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam, dan juga Allah menaungi, Allah limpahkan kepada kita semuanya taufik dan hidayahnya, bahwasannya Allah yu'ti dunya man yuhibbuhu wala man yuhibbuhu. Ini evaluasi khusus untuk Majelis Ta'lim Tahlil dalam 1 tahun ini untuk kita semuanya. Bahwasannya Allah yu'ti dunya, Allah untuk urusan dunia. Apa aja itu urusan dunia? Semua yang mengenakan, yang kita sebut dengan nikmat dunia, yang bermegah-megahan, yang bermewah-mewahan dan melezatkan, itu namanya urusan dunia. Allah yu'ti, Allah akan kasih semuanya untuk yang namanya duniawi. Man arada yuhibbu, kepada siapa saja yang Allah cintai atau Allah sukai. Wa man la yuhibbuhu, dan juga kepada siapa saja yang Allah tidak cintai. Jadi namanya urusan dunia itu yang kita kejar dan kita anggap akan menyenangkan dan membahagiakan kita, urusan harta, bagaimana caranya dia bisa punya rumah kayak Kang Aceh, bagaimana caranya nyari duit kayak Kang Aceh bisa beli mobil yang gagah gitu kan, kayaknya mah enak gitu ya. Tapi buktinya Kang Aceh juga ngeluh mulu sih. Bagaimana biar bisa punya rumah, bangun rumah kayak Bang Puya sampai 3 lantai, kalau kita lewat ngeliatin sampai gangak banget. Itu kata Allah, Allah akan kasih yang namanya kayak gitu mah. Kepada siapa? Kepada siapa saja yang Allah cintai dan Allah tidak cintai. Siapa sih hamba-hamba Allah yang Allah tidak cintai? Hamba-hamba Allah yang Allah tidak cintai adalah cirinya dia mengingkari keesaan dan kekuasaan Allah.
Atau dia bersyahadat, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang pantas dan layak disembah kecuali Allah. Tapi begitu mendengar seruan azan, dia porak-porak baik. Diajak ngaji, di WA untuk ngaji. Kalau ogah-ogah sih mending baik. Yang minggu ada aja alasannya. Yang saya bingung itu ada baik itu ketemu aja alasan gitu. Yang kira-kira bikin dia kagak ngaji. Jadi cirinya kalau Allah agak pengen kagak demen sama hambanya begitu tuh, dijauhin sama pengajian, dijauhin kumpul sama orang-orang soleh, dijauhin daripada musola dan masjid, dijauhin dari majlis-majlis taklim. Itu bisa jadi indikasi atau tanda kalau Allah kagak suka sama kita. Tapi untuk urusan dunia Allah kasih. Dia kerja nyari proyek dari pagi pulang pagi, dikasih sama Allah. Kenapa emang ada yang merasa? Kata bahasa Allah kasih. Apalagi untuk man yuhibbuhu, apalagi kepada siapa saja yang Allah cintai. Siapa yang Allah cintai? Allah berikan keberkahan bagi dia umurnya. Allah berikan keberkahan baginya rumah tangganya. Itu ciri tanda-tanda Allah cinta sama dia. Berkah rezekinya itu tanda itu kalau Allah suka cinta kepadanya. Yang tidak dicintai aja Allah kasih yang namanya dunia, apalagi yang Allah cintai. Tapi terusannya adalah wa anil akhirah Allah yu'ti illa man yuhibbuhu. Ini evaluasi buat kita selama tahun lagi. Tapi untuk urusan akhirat, untuk urusan syariat, untuk urusan agama, Allah hanya akan berikan kepada hambanya yang Allah cintai saja. Jadi kalau tanda Allah cinta sama hambanya itu, idza aradallahu bi 'abdihi khairan. Kalau Allah pengen hambanya menjadi makin baik lagi di hadapan Allah dan di hadapan makhluknya, maka maka Allah akan menjaga dia, membimbing dia untuk tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya taufik hidayah itu, Pak, itu anugerah, itu karunia. Salah satu taufik hidayah Allah kepada kita adalah malam hari ini kita bisa hadir di majelis taklim. Ini taufik dan hidayah dari Allah. Kita bisa melaksanakan ibadah sholat, kita bisa menjaga sholat kita, bil khusus sholat fardu dari subuh tadi sampai tadi isya, itu adalah taufik dan hidayah Allah. Jadi kalau yang dari subuh tadi sampai tadi isya dia bisa melaksanakan sholat, maka itu tanda atau ciri memang Allah senang dan cinta kepadanya, maka Allah jadikan dia semakin dekat kepada Allah. Itu topik tuh, bisa kita ngaji tiap malam Senin, malam hari ini kita bisa kumpul di pengajian. Itu topik dan hidayah Allah dan cara Allah mencintai kita. Karena Allah cinta dan sayang sama kita, maka Allah ringankan langkah kita, Allah ringankan badan kita untuk melangkah ke majelis taklim.
Ini kan di antara kita banyak yang badan sehat, waktunya ada, nggak ngapa-ngapain dia di rumah. Tapi dia berat untuk melangkah ke pengajian. Bisa jadi tanda kalau Allah enggan cintanya kepada dia. Kan sering kita ngaji itu murka Allah yang langsung Allah berikan di alam dunia ini bagi siapa saja yang meremehkan perintah sholat. Sehingga enggak? Apa murka Allah yang langsung Allah berikan kepada hambanya di dunia ini bagi siapa saja yang menganggap remeh perintah sholat. Jadi ninggalin sholat itu kayaknya nggak ada beban. Meninggalkan sholat, tidak mengerjakan sholat, tidak ada rasa was-was takut kepada Allah. Meninggalkan sholat, na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau dalam satu hari, satu malam hidup kita sama sekali 5 waktu kita tidak kerjakan, bisa jadi bukan semata-mata dia nggak pengen sholat, tapi bisa jadi itu adalah ciri murka Allah kepadanya karena Allah nggak pengen melihat dia sujud di hadapan Allah. Itu kalau untuk urusan akhirat Allah akan berikan kepada hambanya kepada siapa saja yang Allah cintai. Jadi makanya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir malam hari ini termasuk hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Kalau Allah cinta kepada kita, Allah nggak pengen jauh-jauh dari kita. Kalau Allah nggak pengen jauh-jauh dari kita, maka Allah akan tanamkan dalam hati dan diri kita taufik dan hidayahnya sehingga kita tetap berusaha istiqomah menjaga apa yang menjadi kewajiban kita dan juga apa yang Allah turunkan keberkahan dalamnya. Apa salah satunya Ustaz? Maka kita pengen kayaknya nggak ninggalin ngaji itu rasanya bagaimana? Itu ciri kalau Allah cinta sama kita. Tapi kalau dia nggak ngaji biasa aja, bisa jadi itu. Apalagi ngajinya cuma pembukaan atau penutup. Ngaji buka doang menutup. Awal dan akhirun. Pengajian Ustaz Surya ini mah bukan pengajian kita. Jangan Ustaz Surya saja. Jadi untuk urusan dunia Allah pasti berikan kepada siapa saja yang Allah cintai dan Allah tidak cintai, dan untuk urusan akhirat Allah pasti akan berikan kepada hamba-hambanya khusus bagi yang Allah cintai saja. Itu yang pertama, poin evaluasi kita untuk satu tahun. Yang kedua, man arada dunya falai bil ilmi. Kalau pengen kaya, berlimpah harta, tabungan, penghasilan, tanah di mana-mana, sawah lebar, falai bil ilmi, maka dengan ilmu tekunin apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi kebiasaan kita, silahkan kata Allah, pasti akan dapat. Waman aradal akhirah, kalau siapa saja yang Allah tanamkan pada dirinya bahwasanya dunia sementara dan akhirat adalah abadi, fa'alaihi bil ilm, maka datanglah ke majlis-majlis ilmu agar akhiratmu terselamatkan. Jadi inti daripada ini adalah jangan jauh-jauh dari majlis taklim, jangan jauh-jauh dari majlis ilmu, jangan jauh-jauh ngumpul sama orang-orang yang berilmu, khusus orang-orang soleh. Dan syukur alhamdulillah sekarang kita berada di tanggal 15 Sya'ban. Artinya kurang lebih 15 hari lagi kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Kebiasaan daripada kita bahwasannya kalau
mendekati Ramadan, pengajian-pengajian orang mengatakan tawakuban atau istirahat sementara. Maka mudah-mudahan walaupun kita berhenti atau istirahat sementara dari pengajian malam Senin ini, jangan sampai ini membuat kita lalai dari apa yang menjadi kewajiban kita. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pertemukan kita nanti di bulan Sya'ban sehingga kita bisa kumpul lagi di majlis-majlis ilmu. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. 15 menit. Sudah ya? Cukup ya? Dan nisfu Sya'ban. Jadi nisfu Sya'ban itu apa, Pak? Nisfu Sya'ban itu tidak ada ritual ibadah khusus di nisfu Sya'ban. Apa itu nisfu Sya'ban? Nisfu itu artinya separuh atau setengah. Sya'ban itu bulan Sya'ban, berarti kalau namanya nisfu Sya'ban itu bukan nama ibadah. Nisfu Sya'ban itu bahasa Arab yang artinya tanggal 15 Sya'ban atau pertengahan Sya'ban. Nah, ini jangan sampai salah nih. Jangan sampai salah pemahaman, pengertian bahwa kita harus ibadah nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya adalah pertengahan Sya'ban. Maka diajarkan oleh ulama-ulama kita dan dicontohkan, diamalkan juga oleh orang-orang tua kita, para guru-guru kita terdahulu, bahwasanya begitu masuk di nisfu Sya'ban dianjurkan oleh guru-guru kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa aja itu ibadahnya? Ibadah sunnah di malam nisfu Sya'ban, di malam hari ini. Maka perbanyak istighfar malam hari. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Lalu setelah kita perbanyak istighfar, bersihkan hati kita agar apa yang menjadi permohonan kita kepada Allah, bil khusus istighfar kita, permohonan ampun kita kepada Allah itu diterima dan dikabul, adalah bersihkan hati kita dari yang namanya penyakit hati. Jadi coba kita ingat-ingat siapa orang-orang yang sudah menyakiti hati kita, yang membenci kita. Itu coba dihilangkan dari hati kita. Jadi kalau pengen istighfar kita di bulan Sya'ban ini, mohon ampunan kita dikabul terima Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersihkan hati kita dari yang namanya sifat iri siri kepada sesama. Maka diajarin itu sama ulama-ulama. Kalau begitu malam nisfu Sya'ban banyak ibadah-ibadah sunnah. Lalu ada juga yang mencontohkan membaca surat Yasin 3 kali, yang mana diniatkan karena diumpamakan surat Yasin itu bagaikan cek atau biro kosong, sama dengan Fatihah. Apapun yang kita inginkan untuk akan diisi. Maka diajarkan biasa nama kita tuh baca Yasin 3 kali. Yang pertama kita niatkan agar Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita dalam keadaan taat kepada Allah. Di barokat wa bisri Fatihah wa Yasin. Baca lagi surat Yasin yang kedua. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang halal, yang berlimpah, yang penuh dengan keberkahan. Di barokat Fatihah wa Yasin baca. Yang ketiga apa? Kita niatkan surat Yasin ini kita tulis, kita cek kosong ini kita pakai untuk apa? Kita minta pada Allah agar Allah panjangkan umur kita, Allah wafatkan kita dengan keadaan Allah ridho kepada kita,
dan kita pun ridho dengan ketetapan Allah, dan Allah wafatkan kita husnul khatimah bi barakati Fatihah wa Yasin. Boleh. Tapi yang terpenting adalah bersihkan hati kita dari yang namanya sampah-sampah dalam hati. Jadi kalau udah bersih hati itu, Allah akan bimbing kita sendiri tuh. Apa yang perlu kita perbanyak, istighfarkah? Atau apakah permohonan-permohonan yang perlu kita perbanyak di malam nisfu Sya'ban? Sehingga keluar kita dari nisfu Sya'ban masuk di bulan suci Ramadan, kita melakukan dan masuk dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan bersih hati, bersih jiwa, dan hilang segala dosa-dosa kita. Amin. Itu saja hikmah pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan maslahat, dan Allah ridho kepada kita semuanya. Mungkin untuk para jamaah yang rutin tiap malam Senin kita ketemu selama 1 tahun ini, sudah pasti tentu saya yang malam Senin itu banyak ngomong. Pasti orang kalau banyak ngomong banyak salah. Maka saya sudah pasti tentunya selama 1 tahun ini pengajian, dari perbuatan, tingkah laku, tindakan dan ucapan saya banyak yang tidak berkenan dalam hati para jamaah sekalian. Khusus kata-kata saya yang menyinggung hati dan perasaan dari para jamaah sekalian. Dan juga dalam 1 tahun ini mungkin ada pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu yang saya sampaikan yang mungkin tidak sependapat, atau juga agak tidak sempurna, atau juga ada kesalahan-kesalahan dalam pelajaran-pelajaran yang saya sampaikan pada dalam 1 tahun ini. Dan juga mungkin ada tindak tanduk, perbuatan dan lain-lainnya yang kurang berkenan jamaah sekalian. Maka pada malam hari ini, agar hati kita semuanya lapang, agar hati kita semuanya kosong daripada prasangka-prasangka yang tidak baik, dan agar hati kita semuanya tidak ada dosa-dosa di antara kita semua, maka saya secara pribadi dan keluarga mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila ada perbuatan, tingkah laku, kata-kata yang kurang berkenan, bahkan mungkin menyakiti para jamaah sekalian, maka saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Begitu juga jamaah, mungkin ada kesalahan-kesalahan dari para jamaah kepada kita, itu pun saya sudah bukakan pintu maaf seluas-luasnya dari lama-lama. Maka mudah-mudahan pulang kita dari sini, kita menyambut bulan suci Ramadan, sudah tidak ada dosa di antara kita, dan kita buang semua prasangka-prasangka yang tidak baik, yang merusak hubungan kita antara sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setelah Syawal, setelah selesai kita tawakuban, kita bisa ketemu lagi di majelis taklim ini. Ya, mudah-mudahan juga saya juga bisa bergabung lagi di majelis taklim ini, karena kita nggak tahu apakah yang akan terjadi 1 hari, 1 bulan, dan 1 tahun ke depan. Maka yang jelas kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah selalu letakkan dan naungi dalam hati dan diri kita taufik dan hidayahnya, dan terutama nikmat Islam dan Islam, nikmat iman dan Islam buat kita dan keluarga kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Saya mohon keikhlasan doa dari para Ustaz Surya untuk menutup doa pada malam hari ini. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالقبول الحصول حفظ الرسول السلام على بركة وسكينة وتحرينا على جميع المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات من جميع الجهات بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله